Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kalau dalam permasalahan relasi pribadi antara salah satu seorang, misalnya antara keluarga, antara sahabat, teman, atau relasi yang lain, ketika ada konflik, minta maaf pun kadang tidak akan pernah cukup. Ya, minta maaf pun terkadang tidak pernah cukup. Oleh karena itu jangan heran kalau suatu saat ya orang minta maaf tapi orang masih mempermasalahkan masalah-masalah yang lalu gitu ya. Ketika orang minta maaf, pas meminta maaf itu lalu dia pasti ngomong, "Kamu nggak ingat dulu saya pernah bantu kamu gini. Kamu nggak ingat waktu itu saya pernah ngasih tahu kamu, tapi kamu masih ngeyel," gitu. Jadi ada orang minta maaf tapi masih berusaha untuk mengklarifikasi dirinya bahwa dirinya yang paling benar gitu. Mempermasalahkan kesalahan yang sudah lalu-lalu dan bahkan tak ada habis-habisnya. Hal ini karena orang terbiasa masih hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan bahkan dalam hal kesalahan, dalam berbuat baik aja masih orang hitung-hitungan gitu. Dan nanti bahkan orang berusaha untuk menunjukkan bahwa ketika dia yang menjadi korban itu menunggu orang itu harus minta maaf sama saya gitu. Dan setelah minta maafnya itu tidak akan cukup sampai orang-orang itu merasa menyesal. Harus diklarifikasi dulu ya. Dan hal itu mengapa terjadi? Karena mereka tidak mau sekedar melupakan ya. Melupakan konon itu dikatakan malah melukai rasa keadilan. Dan orang-orang zaman ini terlalu membela mati-matian rasa sakit hati. Sakit hati harus dibalas impas. Baru setelahnya seakan-akan bisa hidup tenang. Wajar secara manusiawi hal itu ingin kita lakukan. Apalagi jika ada orang yang merasa sakit hati dan orang yang membuat rasa sakit hatinya itu tidak pernah minta maaf. Yang minta maaf aja susah dilupain, bahkan cuman di kata-kata doang saya maafin, apalagi yang tidak minta maaf. Ia bahkan tidak akan mau memaafkan, apalagi melupakan kalau orang yang tidak minta maaf ini. Yang terjadi adalah hanya kemarahan. Kemarahan menjadi kebencian, menumpuk menjadi dendam. Kan? Setelah menjadi dendam, jadilah penyakit dan penderitaan gitu. Stres, mikirin bagaimana caranya orang ini mengaku salah, bagaimana caranya orang ini datang sama saya minta maaf. Ingat, dalam tindakan memaafkan akan selalu yang lebih diselamatkan adalah korban yang sesungguhnya. Korban yang mau memaafkan pelaku. Petrus merasa di sini sudah melebihkan sebuah kebaikan di depan Yesus. Dalam bacaan Injil hari ini, ia bertanya kepada Yesus, apakah harus mengampuni sampai 7 kali? Dalam tradisi Yahudi, pengampunan diberikan sampai 3 kali. Ya. Oleh karena itu, Petrus merasa 7 kali itu sudah sangat hebat. Tetapi Yesus lebih gila lagi, ya, bukan 7 kali, tapi 77 kali 7. Artinya apa di sini? Tak terhitung, tidak ada batasan. Bagi Yesus pengampunan bukan untuk dihitung-hitung. Harus sampai berapa kali saya mengampuni itu. Akan tetapi perumpamaan yang disampaikannya akan berbicara lebih menusuk lagi di hati kita. Ia berbicara soal orang yang menjadi korban, orang yang harusnya memaafkan. Kalau kita lihat dalam bacaan Injil hari ini, jumlah 10.000 talenta itu tidak akan masuk akal ya. Tidak masuk akal. Karena 1 dinar itu sama dengan gaji normal orang sehari. Untuk sehari 1 dinar. Dan 1 talenta itu sama dengan 10.000 dinar. Kalau 1 dinar sama dengan 40.000 rupiah saja ya, maka 1 talenta itu sama dengan 400 juta. Nah, utang orang ini 10.000 talenta. Berarti sama dengan 4 triliun gitu kan. Buset, banyak juga ya 4 triliun itu ya. Tapi apakah Yesus mengada-ngada soal hal ini? Tidak.
Jumlah itu ingin memaksudkan kepada kita semua yang mendengarkan bacaan hari ini, orang ini, hamba ini tak akan mampu melunasinya. Ya. Orang yang berhutang itu tidak akan ada harapan lagi untuk melunasi 4 triliun ya. Potong gaji juga nggak bakal bisa gitu. Sampai mati juga masih tetap harus lunasi hutang. Dan ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal, apalagi si hamba ini berkata, "Tuan, bersabarlah, segala utangku akan kulunaskan." Apakah benar demikian bisa dilunaskan sebanyak itu? Oleh karena itu, orang ini dilepaskan dari utang yang sebanyak itu seperti lolos dari tiang gantungan. Siapapun seharusnya bersyukur luar biasa dan mulai saat itu harusnya berubah karena masih diizinkan hidup. Nah, disinilah letak ceritanya. Letak cerita kuncinya di sini. Harusnya hamba ini bersyukur, tetapi hamba itu tidak bersyukur dan tidak berubah, padahal sudah diizinkan hidup oleh tuannya. Di sini ada konsekuensi panjang dari hitung-hitungan. Ya. Dari hitung-hitungan terutama dalam mengampuni. Kita kerap kali berusaha dalam tanda kutip mengklarifikasi kesalahan orang lain agar ia sungguh-sungguh bersalah, cerita ke sana sini agar bisa diharapkan orang itu mendengarkan ya, atau masukin ke mana coba sekarang? Status WhatsApp itu ya, sindir-sindiran gitu. Biar orang itu datang gitu, mengklarifikasi, minta maaf kepada kita, lalu kita nanti maafkan di mulut doang. Nanti kalau salah lagi diingat lagi kesalahannya gitu. Ya. Kita kerap kali berusaha mengklarifikasi kesalahan orang lain. Dan kalau memaafkan mereka yang sudah mengaku salah saja, kita sulit, apalagi yang tidak sama sekali. Jangan-jangan kita hanya mau memaafkan asalkan orang lain minta maaf lebih dahulu. Apakah kita lupa dalam hal ini bahwa kita sekarang masih hidup karena ada orang yang sudah berkorban demi kita? Mungkin benar kita berat untuk memaafkan ya, bukan karena sesuatu hal yang salah dari orang yang berbuat salah kepada kita, tapi karena kita tak mampu bersyukur atas keadaan kita sekarang ini. Orang yang senantiasa bersyukur, ada orang berbuat salah, ya sudahlah, itulah, biarkan saja itu. Saya sudah maafin kok. Nanti juga dia akan mengerti gitu. Yang penting kita temanin saja. Karena ada yang kayak gitu ya. Dan kitab Putra Sirak yang kita dengar mengingatkan kita soal mengenai doa Bapa kami yang diajarkan Yesus. Banyak yang mungkin tidak memperhatikan bahwa pengampunan kita adalah syarat bagi pengampunan Bapa. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Syarat untuk diampuni oleh Bapa adalah kalau kita mau mengampuni orang-orang yang ada bersalah bersama kepada kita. Tetapi jangan dipikir itu soal impas, ya. Sebab pengampunan kita terhadap orang lain tidak akan pernah impas dengan pengorbanan Bapa demi menyelamatkan kita. Utang kita terhadap Bapa tak mungkin terbayar. Maka jangan suka menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan. Dan persoalannya bukan berapa kali, ya, bukan berapa kali kita harus lakukan permohonan maaf, tetapi kapan kita mau memulai untuk memaafkan. Ingat saudara-saudaraku yang terkasih, tidak ada maling yang menyerahkan diri untuk dihukum, nggak ada, ya, nggak ada teroris yang minta maaf, apalagi lahir dan batin gitu ya. Tidak ada pelaku yang mau menghibur korbannya. Ada emang pelaku menghibur korbannya? Tidak ada juga, dan tidak perlu ungkapkan, ya, memohon ungkapan maaf dari teman atau saudara kita yang pernah mengkhianati kita atau menjatuhkan kita. Tidak perlu dan tidak ada itu. Hal yang seperti itu, memohon-mohon supaya orang minta maaf kepada kita. Yesus tidak bicara sedikit pun
soal minta maaf sebagai sebuah syarat untuk pengampunan. Tidak pernah berbicara sedikit pun soal orang lain harus minta maaf kepada kita agar ada syarat untuk pengampunan. Yesus hanya berbicara soal keselamatan yang sudah kita terima, soal hidup yang sudah kita terima ini, ya. Soal hidup yang sudah kita alami, serta nikmat yang saat ini yang kita terima. Kalau kita mau mulailah dengan bersyukur atas hidup kita ini. Mulailah berterima kasih atas pengorbanan Yesus sampai di kayu salib. Maka kita tidak akan memaksakan syarat apapun untuk mengampuni orang lain. Mengampuni sama halnya dengan mencintai, selalu tanpa syarat. Meskipun kita menjadi korban, tapi melalui luka-luka kita diberi kuasa baik untuk menyembuhkan diri kita sendiri, bahkan juga orang lain yang melakukan kejahatan. Sebab kita tidak akan pernah impas dengan Tuhan. Tuhan akan senantiasa mengampuni kita sebagaimanapun kita bersalahnya sampai ajal kita menjemput. Tetapi bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa mengampuni saudara-saudara kita meskipun mereka tidak pernah memohon maaf? Semoga minggu-minggu ini hal ini bisa kita renungkan di dalam doa-doa kita. Tuhan memberkati.